Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min indik rahmatan tuni bi rahmatika amma siwak amma ba'd. Di video kali ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Riyadul Badi'ah, kitab yang menjelaskan tentang ilmu fikih madzhab Imam Syafi'i karangan Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah. Langsung saja kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fit tharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun ai hada utawi iki ku ana fasal suwiji at-ta'inu fis sini. Ini masih seputar puasa. Ingat masih seputar nopo puasa. Apa inu utawi wong sing manjing fisini ing dalem tuane. Wal maridu lan utawi wong sing lara. Alladzi marid la yurja. Kang ora diarep lahu kedue alladzi marid asyifau apa warase. Idza aftara iku ing dalem nalikane ora poso sapa ta'in karo marid fi ramadhana ing dalem wulan Ramadan ya yalzamu mongko wajib kulan ing saben-saben swiji minhuma saking ta'in wal marid apa mudu ta'amin apa muti panganan likuli yaumin kedue saben-saben dina. Walau kodo alan ora ono kodo iku wajib alaihi ma ing atase ta'in wal marid. Jika ada orang yang tua renta banget tuane, usianya sangat-sangat tua, dan orang yang sakit, yang sakitnya ini kategori tidak sembuh, atau sembuh memang sangat kecil sekali peluang sembuhnya, maka ketika orang tersebut tidak puasa di bulan Ramadan, apa yang menjadi kewajibannya? Yakni mengeluarkan satu mud makanan untuk setiap harinya. Setiap harinya ini maksudnya setiap hari ia tidak melakukan puasa, ia wajib mengeluarkan satu mud makanan dan tidak ada qadha sama sekali bagi dua orang tersebut, yakni orang yang sakit yang kesembuhannya tidak bisa diharapkan lagi dan orang yang tua renta. Jadi puasanya diganti dengan membayar satu mud makanan. Ini kalau satu mud makanan sekitar 0,6 kg beras. Jadi semisal 10 hari enggak puasa atau 30 hari enggak puasa ya tinggal dikalikan. Dari sini bisa dipahami. Jadi dia tidak puasa enggak apa-apa, tapi setiap puasa yang ia tinggalkan ia wajib mengeluarkan satu mud makanan sebagai ganti puasa yang telah ia tinggalkan, dan tidak ada qadha sama sekali bagi dua orang tersebut. Dari sini bisa dipahami. Wa yajibulan wajib alal haidi ing atase wong sing haid wa nufasa ilan wong nifas al iftaru apa muka fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan wa ghairi lan saliyane Ramadan. Wajib hukumnya untuk orang yang haid dan orang-orang yang nifas, wajib tidak berpuasa di bulan Ramadan dan yang lainnya, artinya puasa-puasa sunnah di selain bulan Ramadan. Dari sini bisa dipahami. Ini misal ada orang yang haid atau orang yang nifas di tengah-tengah hari saat dia berpuasa sebelumnya, maka seketika itu ketika haid datang atau ketika nifas datang, maka seketika itu dia wajib untuk tidak berpuasa.
Di sini bisa dipaham nggih. Waya juzulan menang fi Ramadhana ing dalam bulan Ramadan lil musafiri kedue wong musafir. Idza kana ing dalam nalikane ana safaruhu apa safare musafir, kula ulangi melih nggih. Waya juzulan menang apa iftar fi Ramadhana ing dalam bulan Ramadan lil musafiri kedue musafir, orang yang bepergian. Idza kana ing dalam nalikane ana apa safaruhu apa safare musafir lelungane musafir tawilan iku dawa jaizan tur iku wenang walau qadara hale senajan iku mampu sapa musafir ala shaumi ing atase poso. Wal afdalu tawi sing luwih utama lahu kedue musafir iku ayyasuma iku arep yen to nglakoni poso sapa musafir di dalam yaksul in dalam nalikane ora hasil lahu kedue musafir masa kotun apa payah. Boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan untuk orang musafir yang sifat atau cirinya musafir tersebut bepergiannya sudah memenuhi syarat mendapatkan rukhsah untuk sholat jamak ataupun sholat qashar, dan bepergiannya pula kategori bepergian yang boleh atau legal oleh syariat, tidak bermaksiat. Dari sini bisa dipahami. Jadi safaruhu tawilan jaizan, bepergiannya tidak maksiat, terus bepergiannya memenuhi syarat mendapatkan rukhsah. Orang tersebut melakukan sholat jamak ataupun sholat qashar. Ya kira-kira kurang lebih 90 km lah katakanlah. Jadi ketika si A atau Tony lah semisal, buat contoh, bepergian dari rumahnya ke tempat yang ia tuju melebihi jarak 90 km dan dia bepergiannya tidak maksiat, mungkin untuk berdagang dan lain sebagainya, dia diperbolehkan tidak berpuasa meskipun dia mampu untuk berpuasa. Akan tetapi yang lebih utama bagi orang yang berpergian hendaknya tetap melakukan puasa meskipun bepergian jika syaratnya ini jika tidak ada kepayahan atau masyakoh sama sekali. Dari sini paham nggih? Walaya juzulan ora wenang opo iftar lil maridi kedue wong sing lara illa idza hasolat kejaba ing dalem nalikane hasil lahu kedue marid masyaqatun apa payah syadidatun kang banget bisaumi sebab nglakoni poso. Orang yang sakit tidak diperkenankan untuk tidak berpuasa atau membatalkan puasanya kecuali memang orang yang sakit tadi andaikan melakukan puasa mendapatkan masyakoh, mendapatkan kepayahan yang amat sangat berat. Jadi kalau sakit-sakitnya cuma sakit-sakit batuk mungkin ataupun pilek mungkin, ya jangan buru-buru tidak berpuasa. Tapi dilihat dulu apakah ketika dia berpuasa mendapatkan masyakoh syadidah. Masyakoh syadidah itu dampak yang lebih buruk ketika dia melakukan berpuasa. Tapi kalau tidak ada dampak akibat dia melakukan puasa tambah buruk dan lain sebagainya, maka orang yang marid atau orang yang sakit ya tetap wajib melakukan puasa. Dari sini bisa dipahami. Jadi tidak serta-merta pukul rata orang yang sakit boleh tidak berpuasa. Dilihat sakitnya dulu satu, terus apabila dia melakukan puasa ada enggak dampak yang mengakibatkan penyakitnya tambah parah. Kalau hanya penyakit-penyakit yang notabene ringan dan lain sebagainya dan andaikan dia puasa tidak ada masalah, ya wajib untuk berpuasa. Waya juzulan wenang lil hamili
Wa yajuzu lan menang al iftar nggih apa muka lil hamili kedue wong sing hamil wal murdi ilan wong sing napa nyusoni idza khafata ing dalem nalikane khawatir sapa hamil wal murdi fi shaumi ing dalem poso ala anfusihima ing atase pira-pira awak dhewe ni hamil wal murdi au ala auladihima utawa ing atase pira-pira anak-anake hamil lan murdi. Boleh tidak berpuasa untuk orang yang hamil ataupun orang yang menyusui ketika keduanya melakukan puasa khawatir kepada dirinya sendiri ataupun kepada anak-anaknya. Dari sini bisa difahami. Jadi orang yang hamil, orang yang murdi, yang menyusui niku diperbolehkan, dilegalkan oleh syariat untuk tidak berpuasa. Itu tidak apa-apa ketika memang dia khawatir tatkala ia puasa khawatir dengan dirinya sendiri ataupun khawatir kepada anak-anaknya ataupun khawatir kepada keduanya, dirinya ya, anak-anaknya iya. Dari sini bisa dipahami. Tapi ketika dia khawatir untuk anaknya saja, maka dia wajib mengganti mud puasa yang ia tinggalkan plus mengqodoi. Nggih, ini perlu difahami. Ketika dia khawatir tidak puasa, khawatir anaknya saja, maka dia wajib mengqodoi plus membayar nopo fidyah atau mengeluarkan 1 mud setiap hari yang ia tinggalkan tidak berpuasa. Tapi ketika dia khawatir tidak berpuasa dirinya sendiri atau dirinya sendiri plus anak-anaknya, maka dia cuma wajib mengqodainya. Jadi ini perlu diperhatikan betul-betul untuk orang yang hamil dan orang yang menyusui. Kalau laki-laki ya nanti ketika jadi suami perlu banget ilmu kayak gini, karena rata-rata orang-orang itu fahamnya cuma membayar fidyah tapi qodoknya tidak difahami. Wajibulan wajib al qodok apa qodok ala haula'i ing atase mengkono-mengkono marid hamil murdi kalih musyafir nggih, terus haid kulihim ya sekabehane haula wajib mengqodoi untuk semuanya, mengqodoi puasa yang telah ia tinggalkan, baik orang yang haid, orang yang nifas, orang yang musyafir, orang yang sakit, dan orang yang hamil ataupun orang yang menyusui. Wa idza fatalan ing dalam nalikane pot as-saumu apa poso bi ghairi udrin kelawan tanpa udur wajib mongko wajib qada'uhu apa ngodoni saum alal fauri ing atase saknalika. Jika puasa ditinggalkan tanpa adanya udur, sengaja tidak berpuasa tanpa adanya udur sama sekali nggih. Saya ulangi lagi, jika seseorang puasa terus dia sengaja meninggalkan puasa tersebut, membatalkan puasa tersebut tanpa adanya udur yang telah disebutkan oleh musannaf, maka wajib baginya mengqodai puasa tersebut secara fauron, secara langsung. Semisal ono tidak puasa, sengaja tidak puasa 5 hari, maka ia setelah hari raya Idul Fitri, hari kedua ya, wajib langsung puasa, mengqodai puasa tersebut. Tidak boleh ditunda-tunda. Ketika ditunda-tunda dosa. Apalagi sampai datangnya bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan lagi belum diqodai. Bisa-bisa mengeluarkan setiap harinya satu mud. Dari sini bisa difahami. Fa'in fata mengkolamun pot
apa saum bi udrin kelawan udur wajib maka wajib qadauhu apa ngodoni saum alat tarahi ing atase ngendhe-ngendhe wal afdalu tawi sing luwih utama iku takjilu iku ngage-ngage. Jika orang tersebut meninggalkan puasa, tidak bisa melakukan puasa karena ada udzur sesuai yang telah diutarakan tadi, maka wajib baginya mengqadai, tapi sifatnya tarahi, bisa sebisanya, bahasanya seperti itu, sebisanya, tapi jangan sampai melewati nomor Ramadan yang akan datang. Artinya tidak ada tuntutan langsung, tapi wajib diqadha. Nggih, dari sini bisa dipahami. Dan yang lebih utama itu harus menyegerakan untuk membayar puasa-puasa yang telah ia tinggalkan. Faslun manfatahu wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.